Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini saya, Fikri Adinda Ardi, menyampaikan tentang kertas kerja implementasi dasar pelayanan publik perawat ahli pertama. Dalam pelatihan administrasi dasar ini, peserta diberikan 8 materi tentang administrasi dasar. Berikut dimulai dari materi yang pertama. Materi yang pertama ada penyusunan naskah dinas. Naskah dinas merupakan informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012. Berikut contoh-contoh naskah dinas yang dalam hal ini adalah surat edaran yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekaryo Purwokerto. Setelah peserta mengamati surat edaran tersebut, ditemukan adanya perbedaan tata letak penulisan surat edaran tersebut. Yang pada gambar pertama, perihal surat dan sifat surat ditulis pada sisi kiri atas surat. Sedangkan pada gambar kedua, terkait surat edaran tentang implementasi aplikasi asuhan keperawatan, nomor surat dan perihal surat ditulis pada sisi tengah atas, kemudian tidak mencantumkan sifat surat. Selain itu, pada gambar yang kedua, surat edaran tidak diberikan stempel seperti pada surat edaran gambar yang pertama. Solusi terkait permasalahan ini yaitu perlu ditanyakan dan didiskusikan dengan pihak terkait. Dalam hal ini adalah bagian tata usaha untuk mendapatkan informasi terkait proses penyusunan naskah dinas. Selain itu, perlu adanya pengecekan ulang setelah naskah dinas dibuat dan ditandatangani sebelum diedarkan kepada yang bersangkutan. Materi yang berikutnya yaitu pengelolaan kearsipan. Dalam hal ini, yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan kaidah pengelolaan arsip adalah terkait penyusutan arsip. Penyusutan arsip perlu dilakukan karena setiap arsip yang tercipta memiliki informasi dan masa simpan yang berbeda. Solusi terkait masalah ini yang pertama, perlu adanya kesukarelaan SDM dari internal petugas ICU untuk membantu dan mengelola kearsipan di ruangan. Yang kedua, koordinasi dengan petugas kearsipan rumah sakit untuk pembuatan retensi jadwal arsip. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan di ruang ICU. Materi berikutnya yaitu tentang pelayanan prima. Dalam hal ini, masalah yang ditemukan yaitu tentang dokumentasi pemantauan pemasangan infus masih sering terlewatkan. Hal ini karena pasien di ICU umumnya kondisinya sudah kritis sehingga memerlukan perawatan yang lebih intensif, sehingga perawat lebih terfokus untuk penanganan terhadap pasien. Hal ini yang mengakibatkan kadang dokumentasian pemasangan infus sering terlewatkan. Solusi terkait permasalahan ini yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi antar teman sejawat untuk saling mengingatkan dalam hal pendokumentasian. Yang kedua, meningkatkan komitmen untuk selalu melakukan apa yang ditulis dan menulis apa yang dilakukan, sehingga diharapkan pasien yang dirawat di ICU tetap terlayani dengan intensif dan dokumentasi tidak ada yang terlewatkan. Materi selanjutnya yaitu tentang penyusunan SOP. Masalah terkait penyusunan SOP yaitu yang pertama, sebagian besar perawat melakukan tindakan ke pasien berdasarkan kebiasaan yang ada, dan kebiasaan tersebut ada yang berbeda dengan SOP. Beberapa SOP yang sudah ada tidak relevan dengan keilmuan yang baru, seperti contohnya SOP penggunaan alat pelindungan diri yang tidak menjelaskan secara rinci terkait APD level 1, 2, ataupun 3. Terkait permasalahan ini yaitu yang pertama, pihak atasan seperti kepala ruang atau perawat primer hendaknya memonitoring tindakan yang dilakukan perawat apakah sudah sesuai SOP ataukah belum.
Kedua, tim penyusun SOP di rumah sakit mengevaluasi kembali SOP yang sudah ada apakah relevan dengan keadaan yang sekarang. Materi berikutnya yaitu tentang perencanaan pembangunan. Yang ditemukan dalam hal ini adalah permasalahan waktu tunggu pelayanan, dan ada beberapa keluarga penunggu pasien yang komplain terkait dengan sarana dan prasarana seperti misalnya toilet umum untuk penunggu pasien yang terbatas, tempat ibadah yang jauh dari ruang tunggu. Solusi terkait permasalahan ini yaitu yang pertama, pihak manajemen rumah sakit hendaknya menambah sumber daya manusia agar sewaktu penunggu pelayanan sesuai dengan harapan pasien. Yang kedua, membuat perencanaan terkait peningkatan fasilitas rumah sakit sehingga masyarakat dapat merasa puas dengan fasilitas yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu memelihara fasilitas rumah sakit yang sudah ada agar tetap terjaga dengan baik. Berikutnya yaitu tentang penatausahaan keuangan daerah. Masalah yang ditemukan dalam hal ini adalah dokumen penjamin pembayaran pasien yang belum ada di rekam medis pasien yang seharusnya menyatu dengan rekam medis. Selain itu, masih ditemukan transaksi tindakan yang belum diinput pada sistem pencatatan transaksi seperti transaksi rawat inap, tindakan transfusi darah, EKG, pelepasan DC dan oksigenasi, serta yang tindakan lainnya. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu penambahan jumlah SDM perawat agar ideal secara rasio dengan jumlah pasien, atau pengadaan petugas administrasi untuk jaga sore dan malam hari. Materi selanjutnya yaitu tentang komunikasi efektif. Masalah yang ditemukan dalam hal ini adalah yang pertama, saat perawat melakukan operan jaga dengan perawat lain, beberapa kali terjadi salah informasi terkait informasi operan jaga yang diberikan. Yang kedua, perawat saat jaga siang atau malam berkonsultasi dengan dokter penanggung jawab terkait kondisi pasien via WhatsApp menggunakan metode SBAR. Kendala yang kadang dialami adalah dokter tidak segera membalas konsultasi via WhatsApp, padahal pasien butuh penanganan secara segera. Solusi dari permasalahan tersebut adalah saat perawat melakukan operan jaga, sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Selain itu, perawat yang memberikan informasi juga harus meningkatkan umpan balik. Kedua, apabila konsultasi via dokter tidak kunjung mendapatkan jawaban, dapat menelpon dokter yang bersangkutan. Apabila dokter yang telepon tidak mengangkat teleponnya, perawat dapat menghubungi dokter lain yang sedang berjaga di IGD terkait kondisi pasien. Materi yang terakhir yaitu tentang pengadaan barang dan jasa. Masalah yang ada yaitu saat ruangan mengajukan alat untuk menunjang pelayanan dibutuhkan waktu yang lama. Solusi terkait permasalahan tersebut yaitu pentingnya koordinasi antara kepala ruang dengan anggotanya agar mengajukan alat yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, setiap bulan dilakukan pendataan stok barang di ruangan agar tidak terjadi kekurangan alat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.